Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja Tabrani wa kharraja Aida, dan menceritakan demikian juga Tabrani bi isnadi dengan sanadnya Tabrani an Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, berkata Abdullah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa bata yang menginap lailatan pada waktu malam fi khifatin dalam sedikit min ta'amin minat ta'ami dari makanan wasyarabi dan minuman, yusalli dia salat tadarakat maka akan menyusuli dia, tadarakat maka akan mendatangi dia khaulahu di sekitar dia al-khurul ain bidadari hatta yusbiha sampai pagi. Barang siapa ketika malam dalam keadaan sedikit makan sedikit minum, wallahu alam kenapa di sini ada tetapi khiffatin minat ta'ami wasyarab. Jadi biasanya orang itu kalau sedikit makan sedikit minum itu mudah bangun. Sebaliknya kalau orang itu sebelum tidur sebelum tidur makan dulu sebelum tidur makan dulu. Ini termasuk kebiasaan yang kurang baik yang biasa dibuat oleh anak-anak kita itu ya kalau sedang khuruj ya. Nah, biasanya makannya itu sebelum tidur qailulah sama sebelum tidur malam. Makanya bangunnya wangel-angel itu sebetulnya itu. Itu sebetulnya enggak benar. Menurut kesehatan juga enggak baik. Lah itu cara mengikut persiapan tahajud juga kurang baik. Karena orang itu makan itu memerlukan energi untuk mengunyah. Dengan kalau dia dalam keadaan tidur sehingga makanan itu bosok tanpa terkunyah di dalam perut itu. Sehingga banyak penyakit-penyakit yang akan timbul, kayak penyakit mah dan sebagainya itu wallahu a'lam. Tanya sama ahlinya sana. Ada sebagian ulama ahli tasawuf mengatakan orang kalau banyak makan nanti itu akhirnya itu banyak ngantuk dan banyak kentut. Terus akhirnya susah bangun dan susah sholat. Kemudian dia itu bangun terus sholat, maka dia akan dikitari oleh para bidadari sampai pagi. Kalau di dunia saja itu sudah dirubung bidadari, bagaimana nanti di akhirat? Wa Nabi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda baginda Nabi, salah satu 3 perkara yuhibbuhum, 3 orang ya. Salah satu 3 orang yuhibbuhum yang mencintai mereka Allah wa yadhaku dan ridha. Allah tertawa, maksudnya itu ridha. Wa yadhaku dan ridha, dan Allah ridha ilaihim kepada mereka. Wa yastabsiru dan Allah suka bihim kepada mereka. Alladzi adalah orang idza ingkasyafat, bila mana kabuka fi'atun satu golongan qatala, maka dia akan berperang wara'aha di belakang fi'ah binafsi dengan dirinya sendiri lillahi azza wajal, karena Allah azza wajal. Fa imma ayyuktal, maka ada kalanya dia akan dibunuh. Wa imma ayyang surahullah, dan ada kalanya mungkin dia akan ditolong oleh Allah. Wa yakfiyahu, dan Allah akan mencukupinya dia, melindungi dia. Nah, ini satu pelajaran. Bila mana satu barisan itu kok nanti barisan itu sampai, ini kan perang itu zaman dulu itu kan berbaris-baris itu. Kalau barisan-barisan itu satu sama lain itu usaha untuk memecah barisan itu sehingga terbuka, sehingga musuh bisa masuk membelah 2 barisan itu melewati dari pecahnya satu pembukaan di tengah itu, sehingga tersebar masuk sampai menuju kepada pimpinan utamanya.
Kalau rajanya nanti bisa dibunuh, lah itu sudah menang pertempuran. Nah, zaman dulu itu seperti itu. Demikian juga ini ketika satu barisan itu kebuka, maka dia tidak mundur, malah maju, mbuh mati apa urip krana Allah ya aku. Nah, lah orang seperti ini, maka fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ungduru, lihatlah ila abdi, kepada hambaku, hada ya hambaku ini. Sabara, bagaimana dia tetap betah, li karena aku, binafsihi dengan dirinya." Teman-temannya sama lari, dia tambah malah maju. Ini seperti apa yang telah dibuat oleh pamannya Sayyidina Anas bin Malik, yaitu Anas bin Nadhr. Ketika orang-orang Islam sama lari, barisannya sudah terpecah, maka Sayyidina Anas bin Nadhr itu mengatakan, "Wallahi inni la ajida rihal jannati duna Uhud." Demi Allah, aku telah mendapati baunya surga ada di dekatnya gunung Uhud. Maka akhirnya dia maju sendiri sampai wafat. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yaqtadir. Di antaranya adalah Sayyidina Anas bin Nadhr. Dia itu pernah berjanji kepada Allah ketika beliau itu tidak mengikuti perang Badar. Maka beliau itu berjanji, suatu hari nanti kalau ada perjuangan lagi, akan aku tunjukkan amalanku di hadapan Allah nanti. Aku ketunjukkan. Ya, seperti itu. Ya, gila ini kata kadung kalah itu salah melawan hawa nafsu kita. Allah. Malam kemarin saya itu ketiduran. Oh, nanti kalau aku masih dikasih umur malam lagi, maka akan kutunjukkan kepada Allah. Tidak tidur sampai pagi. Nah, pamannya seperti itu. Lah, orang itu seperti itu harusnya orang Islam. Kalau sekali gagal itu cuma mundur, Allah, tanah diri saya ini memang begini, udah loyo, udah biarkan aja. Nah, itu namanya orang putus asa. Tapi kalau orang iman itu nggak pernah putus asa. Kalau dia itu loyo hari ini, maka niat lagi, kutunjukkan kepada Allah. Nah, gitu. Salah? Itu. Wa yaqulu, walladzi, dan orang, lahu bagi dia itu, imra'atun seorang wanita atau istri, imra'atun seorang istri, hasanatun yang cantik, wa firasyun, dan alas tidur, layyinun yang empuk, hasanun yang bagus. Istrinya cantik, terus firasnya empuk, lah kok ditinggalkan. Fayakumu, dia berdiri minal laili, pada waktu malam. Ini kayaknya apa? Ini ada dua perkara yang harus diperhatikan di tempat sini ini, yaitu firasun layyun hasanun, yaitu firasun layyinun hasanun karo imra'atun hasanatun. Dua perkara inilah yang menjadikan orang itu berat untuk bangun tahajud. Ini itu hati-hati itu. Makanya baginda Nabi itu suatu hari ketika beliau ini masuk rumah, loh, lah kok firas saya berubah? Aisyah, ini ada apa? Ini kok aku jadi punya firas yang seperti ini? Oh iya, itu loh, ada sahabiah Ansor yang datang ke sini tadi melihat firasmu ya Rasulullah SAW, kok hanya kain dilipat begitu saja. Itu dia akhirnya, masa firasnya Nabi seperti ini? Akhirnya dia pulang, nyuruh orang untuk mengantarkan kasurnya yang empuk dibawa ke sini. Jangan, aku nggak mau seperti itu. Nanti nggak bisa tahajud nanti. Nah, itu baginda Nabi. Sekarang itu loh, wong keluar itu loh. Padahal keluar, katanya mau nepak telas kerja baginda Nabi katanya. Gitu loh. Apa yang dibawa? Kasur dibawa diotong-otong neng masjid. Nah. Nah, terus piye seperti itu? Ya mbah terus dadinya piye kuwi atene. Ya enggak bisa bangun akhirnya.
Untung istrinya enggak dibawa. Fayaqulu, maka dia bangun minal laili pada waktu malam. Fayaqulu, maka dia berkata, maka Allah berfirman, ya daru, dia telah rela meninggalkan syahwatnya, wa yadkuruni, dan dia berzikir aku, mengingati aku. Walau syaa, kalau dia mau, raqada, maka dia akan tetap tidur anget beserta kasur yang empuk dan istri yang cantik. Walladhi tumidat idza kana fis, walladhi, dan orang idza kana, bila mana orang itu dalam fi safarin, dalam perjalanan, wa kana, dan adalah ma'ahu bersamanya rokbun, orang-orang. Rokbun itu untan-untan lah, orang-orang dalam perjalanan, untan-untan. Fasahiru, maka mereka semua melek, tumahajau, kemudian mereka semua tidur semua. Faqoma, maka dia tetap bangun minas sahari, di waktu sahur. Fid dharra was sarra, dalam keadaan menyenangkan dan dalam keadaan tidak menyenangkan. Rahu Tabrani bi isnadin hasan. Dharra ya bahaya, didul manfaah, kebalikannya manfaah. Sarra itu yang mengenakkan, yang enak. Sebenarnya yang menyenangkan, yang dalam keadaan berat atau dalam keadaan ringan, gitu saja. Ini kalau dilihat itu hadis-hadis yang ada ini bisa disimpulkan bahwa ketika seseorang itu mendapati dirinya itu ada godaan untuk tidak melakukan satu amal, kemudian dia tetap mengamalkannya, maka itu pahalanya semakin tinggi dan semakin dicintai oleh Allah. Makanya itu hafidu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah semua sholat dan sholat wusta. Kok dikhususkan apa sholat wusta? Sholat wusta itu adalah sholat asar. Jagalah sholat asar. Nah, orang itu biasanya ketika sholat asar itu adalah enak-enaknya kerja. Ning sawah ya enak, pokoknya kerja itu paling enak itu. Jadi udaranya sudah dingin, tetapi kerja paling enak, tetapi ditinggalkan semua pekerjaannya demi untuk menghadap Allah. Ada godaan, tetapi tetap berangkat. Ada godaan, tetap berangkat. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan memilih aku golek ibadah itu sing ringan-ringan ae. Oh, nek model ngono kuwi gak cocok, Kang. Kuwi gak cocok. Itu hanya orang-orang yang itu akhirnya meninggalkan amal. Pokoknya kalau orang pikirannya amal itu yang ringan, itu nanti itu model orang-orang yang akhirnya meninggalkan amal. Walaupun mereka kadang-kadang untuk meninggalkan itu loh, itu tuh cari dalil. 20 rakaat. Poin yang dalile kowe. Apa ada itu 20 rakaat itu dalilnya? Yang ada apa? Yang ada katanya 8 rakaat. Setelah sholatnya berapa? Sholatnya 2 rakaat terus pulang. Itu pun kadang-kadang. Nah, coba. Ada sebagian daerah itu banyak orang itu yang tarawihnya itu sama 8 rakaat 8. Tapi kebanyakan itu baru 4 itu sudah pulang. Itu sebetulnya bukan orang pengen sholat 8 rakaat, tapi sebenarnya orang pengen tidak sholat. Ada yang mengatakan 8 rakaat, 20 rakaat itu adalah Sayyidina Umar dulu yang mengumpulkan itu. Kalau saya ikut Kanjeng Nabi katanya, Masya Allah detailnya. Itu orang seperti ini, seumpama Sayyidina Umar masih hidup, itu orang ini akan menentang Sayyidina Umar dan insya Allah dipecah ndase. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini coba orang-orang seperti ini enggak berpikir. Jadi orang-orang itu yang mengatakan, yang membatalkan tarawih 20 rakaat itu hakikatnya itu orang-orang yang menentang Sayyidina Umar. Itu bolonya Abu Lu'lu' itu loh, yang dulu membunuh Abu Sayyidina Umar itu. Itu ya bolonya Abu Lu'lu', tahu Abu Lu'lu'? Orang Majusi itu loh, ya itu loh. Seneng itu kalau melihat Sayyidina Umar mati biar tarawihnya enggak 20 gitu. Kan orang seperti itu loh. Yang tarawih 20 dikatakan Umar
fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Thalha fil jannah, Zubair fil jannah. Yang taruhnya 8 rakaat, fulan 8 rakaat fil jannah ada? Ada? Enggak ada. Maksudnya 20 fil jannah, makanya 20 itu fil jannah Pak kan. Yang 8 itu belum karuan, belum dijamin sama Kanjeng Nabi. Ada asyra mubasyarah semuanya juga setelah Sayyidina Umar ya semuanya tarweh. Ayo, muni apa neh? Ayo, sing jelas kowe gak manut Sayyidina Umar. Itu loh di Madinah, di Mekah itu enggak berani ngerubah apa yang telah dibuat oleh Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Di Madinah, di Mekah enggak ada yang berani. Siapa yang berani? Ayo, kalau berani ngerubah berarti dia adalah tidak taat Sayyidina Umar. Seumpama Umar hidup. Ayo. Siapa yang ngerubah? Enggak berani itu. Ada Sayyidina Khudaifi, Sudaisi, semuanya 20 rakaat. Enggak berani. Mereka kalau takut. Padahal mereka juga orang Wahabi, pimpinannya. Pimpinannya masih takut Sayyidina Umar, malah santrinya enggak takut. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah alim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. 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 Allahumma innaka afuwun tuhibbul Allahumma innaka afuwun tuhibbul Allahumma innaka afuwun tuhibbul La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh اللهم صل وسلم وبارك وترحم وحنن على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ما صليت وسلمت وباركت وترحم وحننت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم احسن سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا واهد قومنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دين ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورا مقبولا على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مدلات الفتن. اللهم سلمنا وإياهم من الفتن الحن والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يتالوا من تحتهم. اللهم قاتل اليهود والنصارى وعوانهم من الكفرة والفسقة والزنادقة والمنافقين والملحدين. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم أقلل عددهم. اللهم فل حدهم. اللهم اجعل دائرة عليهم. اللهم أنزل عليهم عذابك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أصل الأحوال. حول يا محول الأحوال حول أحوال المسلمين أصل الأحوال.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.